warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 1 Mabestana, yang kami hormati Bapak Pengawas Pembina SMP Negeri 1 Mabestana, Bapak Ibu Dewan Guru serta pegawai sekolah yang berhadir pada hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Hari ini kita berhadir bersama di acara ini dalam acara presentasi visi misi sekolah. Adapun kegiatan kita pada hari ini, yang pertama pembukaan, yang kedua pengantar pengawas pembina, dan yang ketiga presentasi visi dan misi dan dialog bersama Bapak Kepala Sekolah. Untuk membuka acara ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua, pengantar dari Bapak Pengawas Pembina. Kepada Bapak Sarkani MPD kami persilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Alhamdulillah atas kehendak Allah, doa dan pertolongan kita hari ini dapat berhadir berkumpul di tempat yang berbahagia ini dalam keadaan nikmat sehat. Alhamdulillah. Adapun acara hari ini sudah terjadwal di dalam kegiatan penilaian observasi sekolah-sekolah. Jadi hari ini hari kedua penilaian sekolah binaan saya. Pertama tanggal 4 tadi di SMP 6 Tamban. Kemudian hari ini tanggal 7 di SMP 1 Mandasana. Dalam rangka untuk mengobservasi penilaian kinerja kepala sekolah. Kebetulan hari ini judul atau presentasi yang akan ditampilkan adalah visi misi sekolah. Jadi mungkin maksud Bapak Haji, kita kembali merefleksi feedback bagaimana jalannya visi misi kita sekolah ini dari tahun tadi ke tahun ini, kemudian untuk ke depan tahun depan. Jadi apakah visi ini nanti setelah kita identifikasi, kita revisi atau kita benahi, dalam rangka tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah ini. Dan alhamdulillah itu mungkin terkait memang ke depan Pak Baji, kita ini berusaha untuk bagaimana supaya sekolah kita ini di dalam proses pembelajaran sehari-hari KPM-nya itu menerapkan TIPAK N, bahasa Inggrisnya apa? Menyenangkan, Spanyol lah, fun, artinya menyenangkan. Jadi TIPAK itu adalah teknologi, pedagogical, and content knowledge. Jadi guru selama mengajar, memberikan materi itu memanfaatkan teknologi. Dan sekarang ini yang masih ramai-ramainya menggunakan AI. Dan itu mungkin nanti jadi perhatian kita, mungkin divisi-visi oleh kepala sekolah ke depan. Dan saya rencanakan nanti untuk yang supervisi yang sudah, yang belum, semua sekolah binaan saya suruh untuk guru yang mengajar paling minimal menggunakan media pembelajaran PowerPoint. Minimal ada media pembelajaran yang ditampilkan, supaya anak-anak itu ada yang dilihat, ada yang didengar, visual audionya.
artinya menggunakan media pembelajaran. Itu dulu. Kalau yang mau silakan, yang mau online, oke, mau yang manual silakan. Yang penting kita tidak lepas kegiatan pembelajaran kita sekarang berteknologi. Bisa memanfaatkan HP yang dibawa anak-anak, artinya kita dengan HP kita bisa mengarahkan anak kegiatan yang positif kaitkan dengan pembelajaran. Jadi mungkin dengan mudah-mudahan hari ini visi-misi yang akan dibahas mengarah ke situ, kemudian supervisi atau penilaian observasi praktik pembelajaran guru-guru yang hari berikutnya itu diharapkan harus menggunakan media pembelajaran, jangan kada menggunakan teknologi, karena di tempat SMP lain, SMP binaan itu ditolak kepala sekolah apabila maju hanya mengajar sederhana biasa saja. Dia harus menggunakan media, terserah medianya mau inovatif diulah atau mau di laptop sudah ada silakan. Yang penting ada variasi dalam pembelajaran supaya kita mengajar ke depan terdiferensiasi, bukan diferensiasi siswanya, ada gurunya yang harus mengajar itu multimodul, artinya jangan hanya satu. Supaya kenapa? Supaya nanti pembelajaran menyenangkan, anak-anak suka belajar. Dan itu mudah-mudahan hari ini dapat terkait dengan visi misi yang akan dibahas. Mungkin cukup itu aja pengantar dari saya. Semoga hari ini terjadi dialog yang menarik dan menjadi bahan untuk visi misi ke depan supaya bagaimana SMP 1 Mandastana ini menjadi sekolah yang unggul, kemudian cerdas, kompetitif, berteknologi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara berikutnya presentasi visi misi dan dialog bersama Bapak Kepala Sekolah. Kepada Bapak Haji Marahani SPDMM kami persilakan. Terima kasih Ibu Sapna selaku pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang menghormati Bapak Pengawas Pembina SMP Negeri 1 Mandastana, Bapak Sarhani PD. Yang menghormati seluruh rekan kerja Dewan Guru SMP Negeri 1 Mandastana. Alhamdulillah hari ini kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa berhadir di ruangan ini dalam rangka melaksanakan salah satu tugas dan kewajiban seorang kepala sekolah yang berkaitan dengan PNM. Dan hari ini kita mempresentasikan visi misi sekolah kita yang sebenarnya visi misi yang ada ini telah kita rancang, kita susun bersama, tetapi hari ini perlu kita ceritakan kembali, kita dialogkan kembali sehingga menjadi benar-benar lebih bermakna. Salawat salam kita aturkan atas junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta seluruh keluarga dan kerabat beliau. Bapak Ibu yang menghormati, sesuai dengan tugas saya selaku kepala sekolah, kemudian berkaitan dengan PNM, ada kewajiban secara individu sebagai kepala sekolah untuk memilih salah satu kegiatan yang sudah ditentukan di PNM. Hari ini saya judul presentasi visi misi sekolah. Mohon operator bisa menyiapkan tayangannya. Kita lihat halaman berikutnya.
Sebelumnya, lu mungkin sambil berdiri atau duduk melihat situasi. Jadi seperti yang sudah diuraikan oleh pengawas tadi, bahwa sekolah kita sekolah yang diharapkan menjadi sekolah yang lebih baik lagi, dan terus lebih baik lagi, atau menjadi sekolah yang unggul. Nah, adapun maksud dan tujuan dari presentasi visi misi sekolah ini seperti yang sudah disampaikan, dalam rangka pelaksanaan observasi pengelolaan kinerja kepala sekolah oleh pengawas pembina pada PMM sebagai upaya mempresentasikan visi misi dan prioritas satuan pendidikan yang berpusat pada peningkatan kualitas pembelajaran. Jadi visi misi yang kita miliki itu hari ini lebih ditekankan pada bagaimana caranya kita bisa meningkatkan kualitas pembelajaran. Tadi sudah disinggung oleh Pak Pengawas bahwa dalam rangka supervisi kunjungan kelas, Bapak dan Ibu sekalian sangat diharapkan untuk menggunakan teknologi. Antara lain tadi beliau sampaikan bahwa kita bisa menggunakan PowerPoint atau teknologi lainnya. Nih, silakan lanjut, udah sambil berdiri. Nah, kita kembali flashback ke belakang. Kita sudah diskusi, kita sudah jalan, sekolah kita sudah jalan, sudah berkembang, sudah bagus. Ini ada satu kata, visi. Mungkin di antara Bapak Ibu ada yang masih ingat visi itu apa? Ya, silahkan Ibu Ayu bisa diberikan mikrofonnya. Baik, visi itu adalah cita-cita gambaran umum masa depan yang ingin kita capai. Jadi harapannya tuh visi ini bisa terlaksana di masa depan. Tuh. Dan hendaknya kita tuh bisa mewujudkan misi ini supaya misi ini bisa berjalan untuk kesuksesan apa yang kita tuju. Iya, terima kasih Ibu. Jadi boleh operator dilanjutkan. Persis seperti apa yang oleh disampaikan Bu Ayu, visi itu sebuah khayalan, sebuah harapan, sebuah cita-cita yang akan kita capai. Jadi angan-angan, khayalan, cita-cita atau gambaran umum masa depan yang ingin dicapai, yang menjadi arah dan tujuan di masa depan dalam jangka panjang. Ini hayalannya baru, cita-citanya baru merupakan cita-cita, hayalan, angan-angan. Nah, tentunya kita perlu sesuatu untuk mencapai itu, dan bisa dilanjutkan dalam bentuk misi. Nah, dalam bentuk misi. Dari kata misi mungkin ada yang bisa. Silakan Ibu Raudatul Jannah. Ya, baik. Apa itu misi? Misi itu adalah merupakan langkah-langkah strategis dan praktis yang dilakukan untuk mencapai misi. Ya, jadi misi itu adalah langkah-langkah atau perbuatan-perbuatan yang harus kita lakukan, yang kita susun. Jadi langkah-langkah strategis dan praktis yang akan dilakukan untuk mencapai misi. Ini tidak bisa dilakukan sendirian, tidak bisa dicapai dengan sendirian. Dalam sebuah lembaga pendidikan, sebuah sekolah harus melibatkan semua unsur yang kemarin sudah kita rancang bersama. Sekolah ini mau dibawa kemana? Sekolah ini mau diisi dengan apa? Semua kita terlibat, kita bagi-bagi tugas, kita bagi-bagi strategi, kita sampaikan kemampuan dari kemauan kita masing-masing untuk mencapai visi kita.
melalui langkah-langkah yang kita sudah tuangkan dalam visi dan misi SMP Negeri 1 Mandastana. Operator boleh lanjut. Nah, dari uraian tadi muncul satu pertanyaan. Menurut Bapak Ibu, apa yang akan terjadi jika sebuah sekolah tidak memiliki visi dan misi yang jelas? Ini ada yang berpendapat? Iya, Pak Habibie. Terima kasih. Ya, jadi yang dapat pertama ya sudah dijelaskan sama Pian dan kawan-kawan. Kalau sekolah kita itu tanpa visi dan misi, kita tidak punya tujuan kemana mau membawa sekolah kita dan anak-anak kita. Dan sekarang alhamdulillah kita sudah memiliki visi misi, salah satunya itu tagline bersih ceria untuk anak-anak kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Iya, silakan, ada lagi yang berpendapat? Ya, mungkin Pak Faroli, silakan. Tadi bahwa ini adalah arah, lalu ada istilah tagline kita bersih ceria. Silakan Pak. Ya, terima kasih Bapak. Jadi saya menambahkan sini, bila sekolah kita tidak memiliki visi dan misi, maka akan ada beberapa dampak negatif yang akan terjadi. Yang pertama adalah arah dan tujuan sekolah tidak jelas. Nah, yang kedua adalah kurangnya motivasi dan komitmen baik itu guru, siswa dan staf atau usaha. Kemudian mungkin juga kinerja kita sebagai pendidik kurang optimal. Kemudian bisa juga kurangnya ilmu ke sekolah, karena itu sekolah bisa tidak mendapat dukungan dari orang tua siswa. Kemudian yang berikutnya adalah kehilangan kepercayaan diri dari orang tua dan masyarakat. Mungkin itu aja. Terima kasih. Ya, terima kasih. Kita beri aplaus buat kawan-kawan yang sudah memberikan. Nah, dari tadi kita tergambar bahwa visi misi sebuah sekolah itu benar-benar sangat diperlukan. Tanpa visi, tanpa misi, kita bagai berjalan tanpa arah, bagai sebuah kapal tanpa nahkoda, sebuah kapal yang patah kemudi. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Habibie kalau kita punya branding bersih ceria, berprestasi, santun, inovatif, handal, cerdas, religius, ikhlas dan amanah. Kemudian dilanjutkan oleh Pak Aroli tadi, ada beberapa hal yang sangat penting yang berkaitan dengan adanya visi dan misi sebuah sekolah. Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin kita bisa lanjut lagi tayangan berikutnya. Ini bisa kita lihat sejauh mana pentingnya visi dan misi sekolah itu. Tadi sudah digambarkan oleh Pak Habibie dan Pak Aroli. Ini ada teorinya. Silakan Ibu diselesaikan aja, tayangkan sekaligus empat-empatnya, bahwa visi misi itu akan menjadi sebagai pengarah, menjadi kesempatan kemauan untuk meningkatkan, kemudian akan mendorong kita untuk selalu melakukan perbaikan, dan yang terakhir untuk membangun identitas. Mungkin Ibu Soleha bisa membaca poin-poin yang sudah dibacakan tadi. Bisa dibacakan. Ada 4 hal di situ, pentingnya visi misi. Di situ ada teorinya seperti itu. Pentingnya visi misi sekolah mengarahkan, meningkatkan, mendorong perbaikan yang berkelanjutan dan membangun identitas. Ya, uraiannya Bu bisa ya. Uraiannya mengarahkan, memberikan arahan yang jelas bagi seluruh warga sekolah untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan. Ya. Kemudian meningkatkan visi misi yang inspiratif, warga sekolah akan termotivasi untuk mengembangkan dan meningkatkan kompetensinya mewujudkan visinya. Kemudian pentingnya visi misi sekolah mendorong perbaikan yang berkelanjutan menjadi dasar untuk melakukan evaluasi dan perbaikan secara terus-menerus demi kemajuan sekolah. Selanjutnya, membangun identitas. Visi misi yang kuat akan menciptakan citra dan identitas sekolah
khas dan dapat dikenali publik. Ya, terima kasih Bu. Mungkin dalam bahasa teori seperti itu. Adakah kawan-kawan yang bisa mencoba dalam bahasa kita sesungguhnya yang mana itu? Nah, tadi teorinya seperti itu. Pentingnya apa? Sekarang komponen isi misi sekolah. Lanjut. Sebagai tujuan strategis, tujuan yang ingin dicapai sekolah dalam waktu jangka panjang. Jadi hayalan ini, cita-cita ini dipasang dalam waktu yang panjang. Ada yang jangka menengah, ada yang jangka panjang. Lanjut. Kemudian di dalam visi misi itu diharapkan terkandung ada nilai luhur yang sekarang ini tercermin dalam profil pelajar Pancasila. Lanjut. Lalu di dalam visi misi kita ada keunikan yang menjadi ciri khas masing-masing sekolah. Ciri khas masing-masing sekolah sehingga berbeda dengan sekolah lainnya. Kemudian ini sebagai landasan yang kokoh bagi pengembangan akademik, keuangan, dan infrastruktur sekolah di masa depan. Jadi ini adalah komponen visi misi sekolah. Bapak Ibu, lanjut. Nah, sekarang kita masuk pada visi misi SMP Negeri 1 Mandastana. Kita awali dengan visi kita yang sudah kita susun bersama. Kita flashback kembali. Beriman, bertakwa, berakhlak mulia, kemudian berprestasi, kemudian terampil, dan yang berikutnya berwawasan lingkungan. Ini bisa kita lihat pada indikator visi kita. Tadi lihat poin pertama, terwujudnya pendidikan yang mengedepankan pembentukan profil pelajar Pancasila yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Sekali lagi, visi ini cita-cita. Nanti visi ini akan dituangkan ke dalam visi sekolah kita. Lanjut Bu, yang kedua, terwujudnya peserta didik yang berprestasi baik dalam bidang akademik maupun non-akademik. Yang ketiga, terwujudnya pendidikan dan pengembangan keterampilan dan teknologi. Dan yang terakhir, yang keempat, terwujudnya pendidikan yang berwawasan lingkungan. Jadi ini uraian dari satu kalimat: beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berprestasi, terampil, dan berwawasan lingkungan. Diuraikan ke dalam 4 indikator tadi. Bapak Ibu, cita-cita ini kita tuangkan ke dalam visi sekolah, ke dalam misi sekolah maksud saya. Lanjut Bu. Ya. Sebelum kita lanjut ke misi, kita kembali lihat logo kita. Kita punya logo bersih ceria. Branding kita bersih ceria. Ini kita patenkan ini. Logo SMP Negeri 1 Mandastana, berprestasi, santun, inovatif, andal, cerdas, religius, ikhlas, amanah. Selalu branding ini yang kita pakai dan coba kita terapkan, kita pasang ke dalam misi sekolah kita. Lanjut. Yang pertama, hanya berbeda kata saja, beda kata perintah. Kalau di visi itu terwujudnya, di misi mewujudkan. Kembali bahwa tadi visi kita ada 4 poin, 4 indikator. Nah, misi minimal 4 indikator itu yang harus ada. Lebih boleh, minimal 4 itu. Yang pertama, mewujudkan pendidikan dan seterusnya. Yang kedua, mewujudkan peserta didik yang berprestasi dalam bidang akademik dan non-akademik. Yang ketiga, mewujudkan pendidikan dan pengembangan keterampilan dan teknologi. Dan terakhir,
mewujudkan pendidikan yang berwawasan lingkungan. Dalam rangka mewujudkan ini, 4 poin ini sebenarnya sudah kita coba laksanakan, kita terapkan. Nah, oleh karena itu mungkin ada yang ulun masih mencoba mengingatkan kembali Bapak Ibu untuk poin demi poin itu. Mungkin Pak Saiful mungkin bisa sebagai guru agama bisa untuk membuka wawasan kita kembali untuk mewujudkan pendidikan yang poin 1 tadi. Silakan Pak Saiful. Terima kasih Bapak. Alhamdulillah selama ini sekolah kita sudah melaksanakan pembinaan karakter dalam bidang keagamaan. Misalnya setiap pagi itu kita melaksanakan kegiatan sholat duha dan tadarus, dan juga kita melakukan kebiasaan berdoa sebelum belajar. Jadi alhamdulillah itu sudah terlaksana dan mudah-mudahan itu terus-menerus akan kita laksanakan. Agar tujuan kita adalah untuk pembiasaan anak-anak kita agar tercipta karakter yang baik, pembiasaan itu Pak. Ya. Jadi itu berkaitan dengan beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Ini bukan persoalan kecil, Perlakuan yang harus dilakukan terus-menerus dalam rangka membina iman, dalam rangka membina terutama lagi akhlak. Karena akhlak ini kedudukannya lebih tinggi dibandingkan ilmu pengetahuan. Mungkin ada lagi yang sudah kita lakukan, misi kita di sekolah kita, mungkin ada lagi Bapak Ibu yang lain dalam rangka misi yang pertama. Mungkin yang berkaitan dengan gotong royong, mungkin dengan 7K, 6K, 5K mungkin. Ya Ibu Rawadatul Jannah, mungkin bisa disampaikan pakai mikrofon Bu. Ya. Merawatkan gotong royong melalui kegiatan 7K, yaitu kebersihan, keamanan, keimanan, dan kekeluargaan, kerindangan dan kerapian dan keindahan mengenai WC. Dan kalau kami itu mengenai ke WC. Ya. Kebersihan. Jadi sudah kita lakukan dalam rangka itu. Mungkin di bidang lingkungannya bisa ditambahkan. Pak Arif mungkin bisa menambahkan ke bidang lingkungannya yang sudah kita lakukan, Pak Arif. Yang sudah kita lakukan di sekolah kita dalam rangka mencapai misi itu, langkah yang sudah kita lakukan. Kalau tadi ke arah kebersihan WC dan lain-lain, mungkin Pak Arif silakan. Untuk yang ke lingkungan Pak, itu kita kalau sudah itu sudah ada yang kita gotong royong dengan siswa untuk membersihkan sampah, kemudian untuk menghiasi sekolahan dengan bercocok tanam, itu ada sudah Pak, sudah kita laksanakan semuanya. Jadi sehingga lingkungan sekolah kita tuh tetap bersih, Ya. dan enak untuk dipandang gitu Pak. Ya. Terima kasih Pak Arif. Nah ini visi yang beberapa poin yang sudah kita jalankan di visi yang pertama. Terus yang kedua, misi maksud saya bukan visi, misi yang pertama. Misi yang kedua, mewujudkan peserta didik yang berprestasi dalam bidang akademik dan non akademik. Ini Pak Hadi sebagai Wakasek Kurikulum bisa menyampaikan apa yang sudah kita lakukan. Baik, terima kasih. Dalam urusan mewujudkan peserta didik yang berprestasi dalam bidang akademik dan non akademik, dan hari ini kami mencoba memaksimalkan kegiatan kurikuler dan ekstra kurikuler, dan juga ditambah dengan memaksimalkan keberadaan perpustakaan sehingga mereka lebih menambah wawasan dalam hal menunjang wawasan mereka di samping pelajaran-pelajaran yang diberikan oleh guru-guru yang ada. Ya, jadi itu yang berkaitan dengan gerakan yang sudah dilakukan oleh siswa. Kalau sebaliknya Pak, dari sisi guru dalam rangka untuk meningkatkan prestasi akademiknya, Bapak Ibu sekalian sudah melakukan apa mungkin yang sudah bisa? Untuk Dewan Guru, kami juga telah melakukan pelatihan-pelatihan, baik pelatihan-pelatihan yang ada di sekolah maupun dengan pelatihan-pelatihan yang ada di luar sekolah, geometrik dan lain sebagainya,
baik yang online maupun offline. Ya, jadi kita memanfaatkan komunitas belajar IDA. Nah, itu yang cara kita melakukan. Kemudian penerapannya ke peserta didik di kelas tadi sudah disampaikan oleh Bapak Pengawas bahwa kita menggunakan berbagai macam teknologi, berbagai macam metode dan sumber belajar lainnya sehingga anak menjadi senang, belajar menjadi menyenangkan. Itu yang untuk poin yang kedua yang berkaitan dengan bidang akademik. Nah, yang berkaitan dengan non akademik, kita sudah menerapkan berbagai kegiatan ekstrakurikuler, bela diri, karate, seni tari, dan lain sebagainya sudah kita laksanakan. Oke Bapak Ibu, untuk poin yang ketiga, mewujudkan pendidikan dan pengembangan keterampilan dan teknologi. Ini mungkin bisa Ibu Diana bisa menyampaikan ini. Apa yang sudah dilakukan oleh guru kepada anak dalam rangka mewujudkan misi kita. Baik, terima kasih sebelumnya. Kebetulan di SMP kita ini sangat menunjang sekali untuk anak-anak melakukan pengembangan khususnya di bidang teknologi. Karena kebetulan di sekolahan kita ini sudah dilengkapi dengan mempunyai lab yang kurang lebih mempunyai 40 komputer PC yang dapat digunakan untuk anak-anak lebih meningkatkan dirinya, ya meningkatkan kemampuannya dengan langsung praktek di setiap minggunya. Iya, terima kasih Ibu Diana. Jadi itu yang ketiga beberapa contoh. Sekarang kita pindah ke misi yang keempat, cara kita melangkah dan apa yang sudah kita lakukan untuk mencapai isi poin misi yang keempat, pendidikan yang berwawasan lingkungan. Ini mungkin terkait dengan sekarang lebih melekat di P5. Kalau tahun lalu kita mengelola sampah plastik, kemudian tahun lalu kita menanam tanaman di hidroponik. Tahun ini bisa ditegaskan kembali, mungkin Pak Haji Rida bisa menyampaikan kembali untuk kegiatan mewujudkan pendidikan yang berwawasan lingkungan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Dalam mewujudkan pendidikan yang berwawasan lingkungan, kita sudah melaksanakan selama kurikulum Merdeka ini berlangsung di sekolah kita sudah melaksanakan yang sudah kita laksanakan antara lain itu pembuatan dan mencoba sistem berkebun hidroponik. Kemudian juga mengingat lingkungan kita ini banyak juga menghasilkan sampah dari anak-anak, utamanya dari sampah botol plastik, air mineral. Itu pernah kita coba juga membuat ekobrik berupa tempat duduk. Insya Allah berikutnya kita akan melaksanakan lagi kegiatan yang berwawasan lingkungan dengan kearifan lokal yang kita miliki. Sedangkan sarananya sudah kita punya, antara lain kolam ikan itu barangkali itu bisa kita kembangkan lagi. Kemudian wawasan berlingkungan yang berkearifan lokal itu dalam belajar kita sudah membuat gazebo di lingkungan sekolah biar anak bisa beradaptasi dengan lingkungannya. Dan yang terakhir, rencana kita itu karena potensi kita ini potensi pertanian, salah satu hasil yang didapat yang diolah dari lingkungan kita itu yang kita dapat hasil kebun singkong. Dari kebun singkong itu insya Allah nanti kita adakan pembuatan keripik dengan berbagai rasa. Kemudian bisa lagi dikembangkan dengan pisang karena ini potensinya banyak di tempat kita. Kira-kira itu. Terima kasih. Terima kasih Pak. Beri aplaus untuk kita semua. Terima kasih Bapak Ibu. Nah, sebelum kita sudahi misi ini, mungkin ada tambahan Bapak Ibu sekalian yang di luar. Boleh yang poin 1, 2, 3 atau 4 yang mungkin belum tersampaikan.
Mungkin ada Pak Sugianur, adakah yang mau disampaikan? Pak Gus, Pak Nur, ya, silakan kalau ada. Silakan Pak. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Baik, berkenaan dengan berkaitan dengan misi sekolah, kemudian apa yang kita lakukan, yang sudah dan yang akan kita lakukan. Tadi Bapak Ibu Guru sudah menyampaikan yang sudah dilakukan. Mungkin saya akan fokus kepada apa yang ingin kita lakukan, mungkin bisa kita diskusikan supaya misi kita itu akan lebih kuat untuk mencapai visi, sehingga dari visi atau 4 indikator visi tadi bisa lebih kuat kita untuk mencapainya. Di antaranya fokusnya adalah pada misi yang pertama, yaitu mewujudkan pendidikan dan seterusnya, tapi saya di bagian akhir menekankan kepada kreatif dan bernalar kritis. Dan ini juga merupakan nilai luhur yang ada sebagai tujuan pendidikan nasional kita, menjadikan siswa itu berperilaku atau profil Pancasila. Jadi mungkin ke depannya kita akan meningkatkan kreativitas dan berpikir kritis pada anak, tapi kita pikirkan langkah-langkah apa yang konkret sehingga anak itu akan menjadi kreatif dan bernalar kritis. Itu yang satu. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan ekopedagogi atau pendidikan berwawasan lingkungan. Kalau selama ini yang sudah kita lakukan dan sudah sangat bagus, diantaranya adalah mendidik anak-anak kita untuk kreatif dalam rangka menghasilkan produk yang sifatnya tadi sudah disampaikan, menghasilkan keripik dari asalnya pisang atau singkong dan sebagainya. Tapi saya ingin nanti suatu saat bahwa pendidikan berwawasan lingkungan kita ini adalah dapat mengubah perilaku dan sikap masyarakat, sehingga tidak hanya di lingkungan sekolah pada anak, tapi imbasnya nanti adalah kepada masyarakat, sehingga masyarakat terinspirasi dengan apa yang kita lakukan. Misalnya berkebun, maka tunjukkan kebun yang berhasil di tempat kita, kebun sekolahnya, dan itu menjadi inspirasi bagi anak-anak untuk disampaikan kepada orang tuanya, sehingga orang tuanya bisa mengambil manfaat dari situ. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Lugi. Nah, terima kasih. Jadi luar biasa. Sekali lagi kita terus untuk kita semuanya. Kita lihat lagi halaman berikutnya. Nah, tadi sudah disinggung oleh Pak Sugianur bahwa ada yang sudah kita lakukan, ada yang sedang kita lakukan, dan ada angan-angan lagi yang belum tercapai. Disitulah letak kita hari ini, diskusi dialog bersama. Ada langkah-langkah konkret yang lebih bagus lagi, dan ini ada tantangannya yang luar biasa. Di zaman sekarang ini, tantangan kita pertama adalah waktu yang dimiliki oleh anak didik kita di luar sekolah kita habis terpakai untuk menggunakan handphone. Sebenarnya di dalam handphone itu lengkap, ada yang positif, ada yang negatif. Kemudian yang kedua, di rumah anak mungkin waktunya terpakai oleh orang tuanya, digunakan oleh orang tuanya untuk membantu di rumah. Dan yang ketiga, memang sekarang ini karakter anak-anak kita terpengaruh, masih ada sisa pengaruh dari musim Covid beberapa tahun yang lalu. Ini tantangan bagi kita. Nah, oleh karena itu, setelah kita diskusi ini, ada angan-angan yang belum tercapai, ada yang sudah tercapai. Hari ini, setidak-tidaknya, lo ingin tahu apa yang Bapak Ibu sebutkan, bisa Ibu sampaikan selain beberapa tadi yang menjadi tindakan konkret. Tadi Pak Sugi sudah menyinggung
tindakan konkret kita berikutnya itu apa. Nah, yang sudah kita lakukan, yang atau akan bisa kita lakukan dalam rangka mencapai terwujudnya visi dan misi sekolah kita, terutama yang berkaitan dengan diri kita pribadi dalam rangka meningkatkan kualitas kita sebagai guru dalam proses pembelajaran. Mungkin Bapak Ibu ada yang bisa menyampaikan pendapat. Mungkin Ibu Desi bisa menyampaikan ini kira-kira langkah yang sudah dilakukan ke depan untuk perbaikannya lagi apa? Silakan Ibu Desi bisa menyampaikan. Baik, terima kasih. Dalam pelaksanaan pembelajaran di sekolah, Bapak, Ibu guru sebenarnya sudah menerapkan dalam pembelajaran dalam menyusun modul pembelajaran yang memiliki kualitas dalam hal metode dan strategi untuk meningkatkan semangat belajar anak. Ya. Terutama itu disesuaikan dengan kondisi dan keadaan peserta didik kita. Ya. Itu sudah diterapkan ulang. Itu langkah konkretnya. Ada lagi Bu? Kalau tidak ada, mungkin ibu-ibu bapak guru yang lain bisa menambahi atau punya pendapat lain. Mungkin Ibu Budima, silakan Ibu. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada Ulum. Contoh tindakan konkret apa yang bisa kita lakukan sebagai pendidik untuk mendukung terwujudnya visi misi sekolah. Dalam hal ini mungkin Ulum membatasi dalam hal mengenai mencapai akademik peserta didik, nilai akademik peserta didik. Mungkin di sini kita sebagai guru setidaknya harus meningkatkan kualitas kita, kemampuan kita untuk lebih bisa memotivasi peserta didik dalam hal kita menyampaikan suatu pembelajaran. Misalnya kita bisa dengan menggunakan seperti yang disampaikan oleh Bapak Pengawas tadi, dengan menggunakan misalnya teknologi modern seperti misalnya laptop atau komputer, atau kita sebagai guru tadi misalnya kita setidaknya bisa membuat PPT, PowerPoint tadi. Nah, dengan PowerPoint itu setidaknya kita bisa memancing peserta didik untuk bisa fokus kepada apa yang kita sampaikan. Tidak hanya sekedar mendengar, tapi juga bisa melihat secara langsung apa yang kita sampaikan. Nah, selain itu mungkin kita bisa juga melihat dalam hal kita mengajar, kita juga bisa melihat bagaimana sebenarnya situasi peserta didik pada saat kita masuk kelas. Nah, kita setidaknya harus bisa menyesuaikan apa yang harus kita lakukan pada saat anak-anak didik kita seperti ini. Tentu kita harus punya teknik atau strategi yang bisa kita lakukan sesuai dengan kemampuan kita. Nah, Ulun misalnya ya di kelas 9 khususnya, karena Ulun melihat situasi siswa yang kelas 9 terlewat, karena terbiasa dengan LKS, setiap ada soal disuruh buka LKS jawab. Nah, itu sebenarnya sedikit banyaknya membuat anak-anak kita sebenarnya kurang berpikir. Kenapa? Karena yang namanya menjawab soal, dia bisa nyontek langsung sama temannya. Itu sering terjadi seperti itu, Pak. Nggak ada yang berpikir secara nalar dia. Dengan tadi menggunakan LKS tadi. Nah, sekarang dengan hal ini belum mencoba dengan tidak menggunakan LKS. Belum menggunakan dengan teknik menggunakan buku paket saja yang ada di perpustakaan. Kemudian juga di sana dalam rangka mengembangkan siswa, Ulun mencoba membuat siswa kepada proyek dengan cara suruh membuat teka-teki silang, Pak. Teka-teki silang yang pertama suruh membuat pertanyaan. Nah, itu kan ada cara untuk siswa untuk membaca, Pak. Karena tidak mungkin bisa bikin pertanyaan sebelum membaca, apalagi materinya kita tentukan. Dengan demikian siswa mau tidak mau membaca. Nah, minimal suruh setiap orang itu 10 pertanyaan dan meminta berpasangan. Jadi siswa dapat atau diharuskan bikin pertanyaan. Kenapa? Karena selama ini kita kalau meminta siswa ada yang tanyakan selalu diam. Tidak ada pernah dia bertanya.
Nah, dengan teknik itu ulun mau tidak mau memaksa mereka untuk bertanya meskipun dengan tertulis. Nah, setelah saat beberapa demikian pertanyaan, maka ulun gabungkan berdua, bikin teka-teki silang, sebenarnya pertanyaan mendatar dan pertanyaan menurun. Kemudian dibikinkan teka-teki silang. Di sana Ibu rasa itu membuat anak-anak ada kerjasamanya, ada nalar yang lain, ada keterampilannya. Nah, kira-kira itu saja contoh-contoh yang mau disampaikan yang sudah Ibu praktikkan di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Budima. Jadi apapun yang kita lakukan, baik itu namanya LKS, mungkin yang Ibu maksud LKS ini adalah bukan LKS jadi titipan orang, maksudnya lah. Semua guru memang buat LKS. LKS itu ada yang sederhana, selembar, setengah lembar, atau pedoman-pedoman kerja anak. Dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan itu pun namanya juga soal yang di LKS Pak, karena maksud baca anak-anak langsung A, B, C, D, nah gitu. Ya, jadi apapun itu semua kita coba, kita terapkan tergantung keadaan anak-anak kita. Kan apa istilahnya, ada yang kemampuannya kurang, sedang, lebih. Tergantung pada anak-anak didik kita. Intinya bagaimana caranya pembelajaran itu berkesan, menyenangkan, yaitu. Ini yang beberapa hal yang bisa kita diskusikan. Mungkin Pak Agus dalam rangka kemarin kemampuan pian mengikuti kegiatan guru pembatik. Nah, mungkin bisa disampaikan kepada kawan-kawan sekilas mungkin apa pembatik itu, manfaatnya bagaimana, kita sesuaikan dengan tadi apa yang menjadi harapan kita bersama. Ya, terima kasih atas waktunya. Akan coba saya jelaskan atau sampaikan sedikit menurut kemampuan saya. Ya, silakan Pak Bos. Dalam proses waktu itu mengikuti pembatik, yang jelas itu kita dituntut untuk berteknologi, menggunakan teknologi. Waktu kita di kelas menyampaikan kepada siswa itu. Itu intinya. Nah, kemudian Pak, setelah kita berusaha menggunakan teknologi, keadaan siswa bagaimana Pak? Pada saat menerapkan itu tadi. Nah, itu keadaan siswa merasa tertarik. Nah, kemudian pertanyaan ulun berikutnya, sebelum Bapak mengikuti pembatik, Bapak mengajar di kelas, lebih dominan yang mana Pak? Apakah dengan ceramah atau sebelumnya memang Bapak sudah menggunakan teknologi? Yang jelas kita seling juga Pak. Jadi untuk mengurangi kebosanan itu, jadi kita selingi, mungkin ada ceramahnya, kemudian kita dengan teknologi tadi. Terima kasih Pak Presiden. Kita harus untuk kita semua, sebelum kita akhiri, coba ulun tayangkan rapot pendidikan sekolah kita. Rapot pendidikan sekolah kita, kalau Bapak Ibu pandang di situ, sejuk kelihatan. Sejuk kelihatan, berwarna hijau. Tapi meskipun demikian, kita tidak perlu, jangan sampai berpuas diri. Tetap harus meningkatkan pengembangan kita. Karena yang hijau-hijau itu ada di antaranya tetap hijau, tapi menurun. Cuma tetap hijau. Kemudian di antara yang hijau-hijau itu ada yang peningkatannya sedikit. Sekali lagi, jerih payah usaha Bapak Ibu sekalian dalam membawa sekolah kita ini menjadi lebih bagus dapat digambarkan dari rapot pendidikan kita tahun 2023. Terima kasih untuk Bapak Ibu sekalian. Kita hapus untuk diri kita sendiri, rapot kita sendiri. Sebelum mengakhiri, ada satu tayangan di situ. Kita refleksi diri kita. Setelah Bapak Ibu menyimak presentasi hari ini tentang visi dan misi, apa yang Bapak Ibu peroleh, kemudian apa yang Bapak Ibu rasakan hari ini. Mungkin Ibu Ahmad mungkin bisa, apa yang Ibu peroleh dan apa yang Ibu rasakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan.
di sini setelah mengikuti dan menyimak penjelasan dari Bapak penyaji Kepala SMP Negeri 1 Mendestana, ya, saya bisa memperoleh berbagai macam pengetahuan tambahan, ya, tentang apa itu visi misi, meskipun juga memang sudah lama, namun karena kadang-kadang kita merasa kurang terlalu perlu, bagi saya khususnya ini, ya, bagi saya jujur kadang-kadang memang melihat sepintas, tidak terlalu mendetail melihat yang ada di depan kantor kita di sana. Nah, ternyata setelah dijelaskan memang ini sangat bermanfaat terutama bagi saya, dan perasaan saya itu antara senang dan memang senang, cuman rasa ada sedikit ya, terutama ya beban bagi diri saya, mampukah saya ya untuk bisa melaksanakan apa-apa yang sudah tertera di sana. Karena memang terus terang zaman, ya ini kembali ya, zaman kita ini yang sudah hampir di ujung tanduk ini untuk penguasaan di bidang teknologi ini sulit sekali untuk melaksanakan sesuai dengan apa yang diinginkan. Tapi saya berusaha, mudah-mudahan ada yang bisa membantu mungkin, sehingga ya sedikit banyaknya lah ada sedikit perubahan ke depannya, itu insya Allah itu akan bisa teratasi mungkin dengan bantuan teman-teman yang lebih muda, mungkin terutama anak yang juga ada di sini. Mudah-mudahan itu bisa dilaksanakan sebaik-baiknya. Demikian, terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Rasanya tidak cukup kalau cuma satu. Jadi lu coba minta dari 3 generasi. Generasi menengah mungkin lu minta Ibu Sapna untuk menyampaikan, kemudian nanti berikutnya bisa Ibu Hafijah atau Ibu Diana kembali menyampaikan apa yang dirasakan hari ini setelah mendapatkan presentasi visi misi SMP kita. Silakan Ibu Sapna. Jadi apa yang dia peroleh, kemudian apa yang Ibu rasakan. Silakan, Bu. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Setelah menyimak apa yang Bapak Kepala Sekolah sampaikan, menurut saya luar biasa, dan kita semua sudah melaksanakan, sebagian besar sudah melaksanakan Pak visi dan misi sekolah kita, dan mudah-mudahan ke depan seperti harapan kita bersama, mudah-mudahan visi misi sekolah kita ke depan lebih baik lagi. Dan secara keseluruhan perasaan saya hari ini luar biasa, sangat senang karena ada wawasan baru yang mungkin tidak terlintas di pikiran saya pada waktu sebelumnya. Karena isi dan misi jujur Pak tidak terlalu terperhatikan oleh saya. Ya, itu yang saya rasakan hari ini. Terima kasih. Ya, jadi memang seperti itu, Bu. Jangankan kita pian-pian apalagi orang lain. Ulun pribadi aja setelah menyelesaikan menulis, nempel, memasang, menggantung dan seterusnya, ya seperti hampa. Tapi ternyata ini memang harus kita perhatikan, kita ikuti langkah-langkahnya, kita kembangkan diri kita. Tidak cukup rasanya kalau cuma 2. Kalau tadi Ibu Ahma menyatakan bagai telur di ujung tanduk, mungkin Ibu Sapna tadi ada di tengah-tengah tanduk. Ini yang di awal tanduk kita lihat, di awal tanduk. Nah, silakan Ibu Nur Hafijah sebagai generasi muda. Tantangan kita, Ibu Hafijah, Ibu Ayu dan kawan-kawan yang lain yang masih muda, lahir di zaman yang serba luar biasa, tantangannya luar biasa. Beda dengan Ibu Ahma, Pak Sugi, Pak Nur dan ulun pribadi. Silakan Bu Hafijah sampaikan. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada ulun. Setelah ulun menyimak dari tujuan dari visi dan misi kita,
mungkin karena memang zaman teknologi sekarang memang mengharuskan agar anak itu lebih memahami, jadi kita memang harus menggunakan teknologi pada zaman sekarang. Jadi mungkin untuk selanjutnya semoga visi dan misi kita ini bisa terlaksana, karena memang karena zamannya sekarang itu masih banyak teman-teman yang lain yang bisa membantu. Mungkin tadi ada kata Ibu Ahmad tadi kan telur ya, gimana ya, karena telur jangan jatuh. Iya, karena masih banyak, masih bisa dengan bantuan teman-teman yang lain untuk meningkatkan visi dan misi kita. Dan ulun sangat senang karena selama di sini alhamdulillah yang awalnya memang ulun termasuk yang kurang memahami tentang IT dulu. Jadi semakin kesini dan mendapatkan teman-teman yang lebih memahami tentang teknologi, saya belajar dan bisa menerapkan kepada anak-anak. Dan alhamdulillah anak-anak itu lebih menyenangi, memang lebih menyenangi ke praktek, yang lebih langsung ke praktek dengan menggunakan video misalnya, lebih memahami seperti itu Pak. Dan semoga tujuan kita nantinya akan tercapai untuk misi kita nanti. Terima kasih. Iya, terima kasih. Kita beri tepuk tangan untuk kita semuanya yang hadir. Saya kembali ke posisi. Bapak Ibu, sebagai penutup, pertama saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya pada Bapak Ibu sekalian, terutama kepada Bapak Pengawas yang hari ini telah bersedia hadir dalam rangka mengikuti kegiatan presentasi visi misi SMP 1 Manestana. Yang kedua, saya mengucapkan terima kasih juga yang luar biasa kepada Bapak Ibu sekalian bahwa sekolah kita sampai dengan hari ini terus berjuang sehingga tergambar dari rapor pendidikan kita semuanya sejuk, nyaman dipandang mata, berwarna hijau. Itu membuktikan Bapak Ibu sekalian telah bekerja dengan baik, penuh semangat. Meskipun tadi ada beberapa pendapat-pendapat yang menyatakan bahwa berada di akhir masa, di ujung tanduk. Itu kadang-kadang kalimat seperti itu adalah orang yang merendah, bagai padi yang semakin berisi semakin menunduk. Jadi tidak mesti juga kosong, tidak persis yang seperti Ibu sampaikan tadi. Kadang-kadang memang seperti itu, semakin berisi semakin menunduk. Buktinya sekolah kita tetap nilainya, rapot kita tetap bagus. Dan yang ketiga Bapak Ibu sekalian, meskipun itu sudah kita capai dengan seperti itu, kita tetap harus mengembangkan diri kita, meningkatkan kemampuan kita dengan penuh keadaan tantangan yang hari ini yang luar biasa. Waktu anak habis bermain dengan alat yang canggih, kita tertinggal dengan alat itu. Tantangan kita semua. Tidak berarti tantangan dan beban ini hanya diberikan kepada pundak rekan-rekan kita yang masih muda. Kita semua kembali harus bergotong royong bersama-sama bagaimana caranya kita menghasilkan anak didik kita yang awalnya seperti A, kita proses lalu menghasilkan anak yang lebih baik lagi sesuai dengan visi dan misi sekolah kita. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian penyampaian visi dan misi dan dialog kita hari ini. Dan acara akan kita tutup dengan doa. Dan untuk doa kami mintakan kepada Bapak Haji Ahdi Rizali PPD. Kepada Bapak kami persilakan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nawaitu syada Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in.
اللهم لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن أحب وأوصانا إلينا ولمن أوصانا بالدعاء اللهم اقض السلامة والصحة والعافية لنا وللمسلمين والمسلمات من الحاضرين والغائبين يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك سلامة في ديننا وأهلنا وأولادنا وأموالنا وعافية من أجسادنا وزيادة بعلمنا وبركة برزقنا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم افتح لنا باب الخير وابواب الرحمة وابواب البركة وابواب النعمة وابواب القوة وابواب الصحة وابواب العافية اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وبلاء الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم يسر لنا زيارة المقام والمدينة ببركة رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Tutup acara ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.